الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji yang kita terima pada hakikatnya milik Allah. Oleh karenanya sudah seyogyanya kita kembalikan seluruh puji-pujian tersebut kepada pemilik asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita istiqomahi untuk dihaturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan begitu gigih dan totalitas sebagai bentuk ketakwaan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada kita sebagai umatnya agar kualitas ketakwaan semakin meningkat. Maka sudah sepantasnya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan, meskipun terasa berat, namun buahnya akan kita nikmati kelak pada hari kiamat. Jemaah salat Jumat hafizakumullah, pada prinsipnya ketakwaan tidak hanya diimplementasikan dalam wujud melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ketakwaan bisa saja berupa tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bahkan sekadar mengingat atau menjauhi larangannya juga termasuk dari ekspresi takwa. Hanya saja ujian dari sikap takwa banyak modelnya, khususnya ketika sendirian ataupun menyepi dari khalayak ramai. Dalam budaya sufi ada adagium yang kurang lebih hakikat ketakwaan seseorang bukan ketika beribadah di tempat terbuka, melainkan saat menyendiri di tempat sepi. Jika ia merupakan orang yang bertakwa sejati, maka akan tetap istiqamah bertakwa meskipun sedang sendirian. Begitu juga sebaliknya. Jemaah Jumat rahimakumullah, khutbah kali ini mengangkat judul bahaya judi dan pinjaman online. Dengan materi ini diharapkan kita semua sadar bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai perbuatan setan yang harus dijauhi, karena hanya akan menyengsarakan kita. Terlebih tren saat ini judi online banyak bermunculan di media sosial yang mengiming-imingi masyarakat dengan penghasilan yang banyak dan instan, padahal sebaliknya hanya akan menjerumuskan dan menyengsarakan kehidupan ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di antara aktivitas yang harus dihindari di internet saat ini adalah judi online. Ini merupakan model perjudian yang terjadi pada masa kontemporer saat ini.
Perbuatan ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terhubung ke internet. Disinilah ujian ketakwaan seorang mukmin pada era sekarang, khususnya ketika sendirian atau mungkin bersama circle-nya saat bersama di sebuah tempat. Terkait dengan judi online, baru-baru ini pemerintah mengungkap besarnya omset para judi online di salah satu situs judi online dengan jenis slot yang mencapai Rp 2,2 triliun per bulan atau Rp atau 27 triliun setahun. Dengan perputaran uang sebanyak ini, pengembang judi slot bisa meraup untung hingga 27 triliun rupiah per tahun. Mirisnya yang menjadi korban judi online ini kebanyakan adalah masyarakat kecil sampai dengan anak-anak. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Selain memang perbuatan yang diharamkan dalam Islam, judi juga telah menyengsarakan masyarakat kecil yang sulit dalam mengakses kebutuhan hidup. Terlebih bila kita mengingat sebuah berita yang merilis daftar artis dan influencer yang turut mempromosikan platform atau situs judi online ini, sehingga tidak sedikit dari para penggemar artis atau influencer tersebut yang membuka dan memainkan permainan di dalam situs yang dipromosikan tersebut. Tentu saja apapun model judinya, baik yang tradisional maupun yang modern, baik yang offline maupun yang online, selama itu sama dengan sesuai dengan kriteria judi, maka perbuatan tersebut haram hukumnya. Keharaman judi ini sudah diputuskan langsung oleh Allah di dalam kitab sucinya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalat fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu termasuk hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ayat pertama tadi merupakan penegasan status keharaman judi. Ayat yang mutlak tentang keharaman judi ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk perjudian dihukumi haram. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selaku orang beriman menjauhi perbuatan terlarang ini, menjauhi judi, bukan hanya semata-mata mentaati aturan agama. Lebih dari itu, dampak negatif dari perbuatan ini juga bisa kita hindari. Pada umumnya, orang yang bermain judi akan merugikan diri sendiri dalam dua aspek, yakni finansial dan psikis. Terlebih dalam kasus judi online yang seringkali membuat terlena dan ketagihan para penggunanya. Sebab dari saking mudahnya diakses, judi online dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Penggunanya tinggal mengisi ulang nominal dalam website yang sudah tertera di layar handphone. Tidak disadari bahwa website judi itu sudah diprogram yang pasang judi itu tidak akan bakal menang. Pada tahap inilah finansial miliknya menjadi terkuras. Pada saat bersamaan karena selalu kalah, uang habis bisa pinjam online dengan nekat. Dan akhirnya juga menjadi gampang marah karena banyak kalah dan tidak lagi fokus pada pekerjaan atau kewajiban lainnya. Pikirannya disibukkan oleh bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi bisa kembali lagi. Namun sia-sia sehingga menjadi stres
dan tidak mau bersosial lagi. Bahkan banyak yang bunuh diri karena tidak bisa bayar pinjaman online yang makin menumpuk. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu dampak negatif terhadap diri sendiri dalam bermain judi. Masih ada dampak lainnya yang tidak kalah penting dan patut diwaspadai. Sebagaimana pada ayat kedua tadi, Allah memberitahukan misi setan dalam melakukan berbagai perbuatan haram. Termasuk soal judi ini, judi online, setan hendak menjerumuskan, judi offline, setan hendak menjerumuskan para pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk mencari rezeki yang halal dan baik.